sekarang tuh udah nggak cuma di monkey doang, bukan di hewan primata ataupun rodent kayak gitu. Nah tapi sekarang udah ke mpox aja, soalnya sudah masuk ke manusia. Gitu. Allah tuh udah baik banget gitu, dan ngasih tahu kita. Gitu. Karena imunnya tuh udah melemah gitu. Makanya balik lagi ke kesehatan kita sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi sebelumnya selamat datang semua teman-teman di program kerja BEM, salah satunya yaitu iPod. Yang dimana iPod ini merupakan program kerja yang kita di sini akan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber, yang dimana kali ini kita akan mengangkat tema yaitu peringatan darurat monkeypox. Nah, oke. Jadi sebelumnya saya di sini bicara dengan Mas siapa, Mas? Saya Muhammad Farid dari angkatan 2021 FKWD. Oke, baik. Jadi Mas Farid. Jadi sebelumnya Mas Farid ini berarti sekarang semester berapa, Mas? Sekarang semester 7. Oh, oke. Berarti ya bentar lagi udah mau koas ya, Mas? Udah, insyaallah. Insyaallah. Oke. Jadi Mas sebelumnya kalau di FKWD ini Mas udah pernah terjun ke organisasi apa aja, Mas? Kebetulan saya sendiri ini alhamdulillah udah ikut beberapa organisasi kayak IMM, soalnya saya kebetulan satu-satunya angkatan 2021 yang ikut IMM. Habis itu tahun kedua itu masuk ke BEM, jadi wakil gubernur BEM juga. Yang saat ini saya masih pegang di dalam internal dari FKWD itu. Sekarang saya baru buat MRSA. Itu nanti kita fokus ke penelitian dan pengembangan sains gitu. Oh, oke. MRSA, menarik ya, Mas. Oke, mungkin kalau tadi Mas kan ada cerita tuh yang IMM itu, Mas emang beneran dalam satu angkatan tuh Mas cuma sendiri yang masuk IMM? Betul. Soalnya tahun 2021 periode 2022-2023 itu kebetulan angkatan 2021-nya saya sendiri, angkatan 20-nya itu cuma 8 orang. Selain itu angkatan 19 semua. Makanya habis itu langsung loncat ke anak 22 langsung. Oh iya. Berarti itu periode ini ya, 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Oh iya. Oke. Jadi sebelumnya Mas kan di sini juga organisasinya lumayan banyak, Mas. Nah, itu tuh gimana Mas bisa organisasi sebanyak itu, dan juga Mas masih bisa mengejar akademik gitu, Mas? Sebenarnya ini seni sih, semua orang nggak bisa kita paksain untuk ikut aku. Tapi emang kebetulan aku sendiri tuh orangnya suka yang menantang gitu. Jadi kalau misalnya aku dikasih ruang untuk leha-leha, itu nilaiku melanjut tuh. Beda kalau aku penuh dengan kegiatan tuh, kayak gimana caranya aku bisa mengkompensasi hal tersebut sehingga otak tuh harus mikir terus gitu. Paham. Berarti Mas kalau misalnya nganggur gak ada organisasi malah lebih jeblok cenderung ya? Malah berarti Mas nih kalau untuk organisasi dan kegiatan itu nggak menyulitkan akademik Mas ya? Enggak, alhamdulillah selama ini dan tahun ini kebetulan saya ikut di luar juga banyak. Tuh kayak ISMKI, habis itu BAPIN itu Badan Penelitian Ilmiah untuk mahasiswa kedokteran. Jadi seluruh mahasiswa kedokteran punya badan ilmiahnya di situ. Kemudian saya juga ikut ke JIMPI, jadi yang mengurus jurnal ilmiahnya anak kedokteran itu juga termasuk. JIMPI. Iya, JIMPI. Kalau bisa ceritain dikit Mas terkait JIMPI ini, soalnya saya penasaran juga sih, baru dengar gitu. Jadi itu salah satu bagian dari BAPIN sebenarnya. Jadi kenapa saya milih itu juga soalnya di situ nanti kita belajar gimana cara kita untuk mengelola sebuah jurnal, bukan menulis sebuah jurnal, tapi mengelola dari tahap review, tahap editor, dan tahap proofreading itu nanti kita yang mengurus gitu. Oke. Ya soalnya ini juga sih, saya jujur juga memang cukup tertarik juga gitu, Mas. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang tertarik gitu mau ikut memanage jurnal gitu berarti kan, itu gimana Mas? Itu nanti kita
kebetulan kan kalau aku sendiri aku dari Babin, jadi ruang aku masuk tuh Babin sebenarnya gitu. Sehingga waktu aku mau masuk ke Jingki, mau masuk ke redaksi dan kawan-kawan itu nanti saya lebih mudah gitu. Dan itu ada jalannya sendiri. Oh, oke. Berarti Mas emang tahapannya udah masuk Babin dulu ya? Iya, masuk Babin. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita memang apa ya? Berarti kita sudah berbicara dengan materi yang memang sudah cukup banyak terjun gitu di bidang jurnal gitu, sehingga memang ini insya Allah pembicara kita bisa membawakan materi ini menjadi lebih bermanfaat dan juga memang ilmunya juga sudah cukup dalam gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa ini ya Mas, lanjut ke ini pertanyaan pertama terkait materi kita. Oh iya, ini sebelumnya mungkin saya sedikit cerita ya Mas. Ini nih untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan dari anak-anak kedokteran FKUAD gitu Mas. Jadi kita ini mengumpulkan beberapa gitu ya, terus yang banyak gitu kan yang udah ngasih, terus kita saring-saring gitu sekiranya mana yang relevan untuk diangkat di podcast ini. Ya, mungkin yang pertama saya bacakan dulu ya. Apa saja gejala awal yang dapat diidentifikasi pada pasien yang terinfeksi monkeypox dan bagaimana cara masyarakat awam dapat mengenalinya? Oke, untuk gejala-gejala yang dapat diidentifikasi sebenarnya banyak ya, tergantung kita ketemunya waktu kapan. Jadi ada beberapa fase. Nah, ada beberapa literatur yang ngomong tuh ada yang berbeda, kayak fase misalnya inkubasi. Nah, inkubasi itu termasuk fase prodromal dan juga fase laten. Nah, di situ kita bisa ketemu nih. Pertama pasti namanya juga sebenarnya monkeypox ini udah berganti nama gitu. Soalnya sekarang tuh udah nggak cuma di monkey doang, bukan di hewan primata ataupun rodent kayak gitu. Nah, tapi sekarang udah ke mpox aja, soalnya sudah masuk ke manusia gitu. Sehingga ya kita lihat gejala awalnya. Namanya juga cacar, pasti ada namanya inflamasi loh, inflamasi sistemik sehingga demam itu bisa naik. Nah, fase demam ini nanti bisa timbul 1-3 hari setelah si virus ini nanti dia masuk. Nah, setelah fase itu nanti itu mulai masuk ke fase-fase lain. Mungkin ada pembesaran limfadenopati, jadi ada pembesaran kelenjar limfa atau kelenjar vitamin yang mana itu nanti akan membedakan dari cacar-cacar yang lain. Nah, kalau kita udah pernah kena cacar, misalnya cacar air, cacar-cacar yang lain, itu pasti kan nggak ada limfadenopati ataupun pembesaran dari kelenjar vitamin. Nah, itu yang nanti akan membedakan banget antara mana yang mpox dan juga cacar-cacar lain. Jadi kalau cacar air itu berarti kan ini nggak sih Mas? Cacar air itu yang biasa dulu di anak kecil itu sering kena gitu kan? Oh iya. Jadi berarti tadi kan juga Mas sudah apain monkeypox bahasanya itu kan? Berarti itu ini sejarahnya monkeypox. Kenapa namanya monkeypox tuh karena dulu tuh nularin monkey ya Mas? Iya. Monyet. Gitu. Betul sekali. Oke. Jadi berarti sekarang tuh mpox karena sudah fokus ke manusia. Gitu. Oh, berarti jadi bahasa kata monkeypox sama mpox ini udah beda dikit gitu ya? Teknologinya sudah diganti juga. Oh iya. Oke. Mungkin itu ya guys. Jadi untuk terkait sedikit sejarah juga dan juga untuk terkait monkeypox dan juga ada sedikit ciri-ciri terhadap terhadap virus mpox ini yang memang dulu tuh dia tuh ini ya, dulu tuh kan dia hanya ke hewan-hewan gitu dan sekarang sudah bisa menulari manusia. Oke, mungkin bisa ke next question. Bagaimana penularan monkeypox terjadi dan apa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko penyebarannya? Nah, kalau masuk ke penularannya, kita udah tahu dong, ini namanya juga virus ya. Kita ada beberapa fase. Salah satu fasenya adalah fase detachment atau dia mau masuk tuh. Oh iya. Habis itu nanti dia baru mulai untuk menyerang tubuh kita sendiri. Sel gitu. Habis itu nanti dia bisa masuk untuk bereplikasi dan juga menginvasi dari tubuh kita sendiri. Nah, itu nanti bisa disebarkan itu karena ada beberapa hal. Mungkin ini nanti juga ada pertanyaan tuh kayak apakah bisa kayak pandemi gitu akhirnya? Kan? Soalnya kan sama-sama kayak virus. Nah, tapi nanti ada perbedaannya nih. Jadi perbedaannya kalau virus waktu COVID itu kan dia nyebar lewat droplet.
Oh, kalau monkeypox, kalau mpox ini apa? Kalau mpox sendiri dia tuh nanti lewat sentuhan, jadi kontak, dan kontak tuh kontak erat, bukan hanya kontak biasa, kecuali ada luka. Oke. Gitu. Nah itu nanti juga bisa. Nah sebenarnya kalau untuk penularan yang sekarang baru naik-naiknya ini kan bisa karena ada dari suatu studi nih, ada yang nemuin bahwa kalau orang yang terkena monkeypox itu sebenarnya 90%-nya itu adalah orang yang membusuk surat. Oh, Betul. oh karena penyebarannya lewat mukosa, lewat cairan. Iya, cairan. Nah itu yang bisa menyebabkan. Dan Allah tuh udah baik banget gitu dan ngasih tahu kita gitu bahwa sebenarnya jangan kamu homoseksual, biseksual gitu. Makanya itu juga salah satu untuk mencegah. Nah untuk mencegah yang lain itu sebenarnya kita bisa untuk kan kita udah tahu nih kalau kita epideminya pertama kali kan ada di Afrika. Ini mpox ini. Betul. Oh. Jadi awal itu ada di Afrika, sehingga kalau kita harus sadar diri kalau kita memang dari Afrika, setidaknya kita melakukan vaksin ataupun isolasi mandiri terlebih dahulu gitu, sehingga kita bisa mengurangi penularan tersebut ke masyarakat yang lain gitu. Berarti ini ya, benar sih. Memang tadi ya nyinggung homoseksual juga memang kita udah dikasih tahu kalau penyakit yang disebarkan melalui homoseksual ini memang banyak banget sekali. Dan termasuk salah satunya mpox ini ternyata. Iya. Dan juga berarti tadi mpox tuh ditularinnya ternyata lewat kontak dan itu pun erat kan mas? Kontak erat. Berarti kalau misalnya kayak sekedar misal nih, ini kan normal nggak ada luka gitu. Kalau misalnya nggak sengaja kesenggol orang yang kena mpox gitu, kan nggak ada jalan masuknya. Oh nggak ada. Berarti kalau misalnya di kulit yang normal yang nggak ada luka apapun, nggak ada lubangnya itu aman ya? Aman insya Allah. Oh. Yang penting tidak kontak erat tadi. Kan soalnya kulit juga sebagai barrier kita kan. Iya betul. Tidak bisa dia langsung masuk. Nggak bisa. Oh, berarti dia emang nggak bisa nembus ke kulit ya harusnya. Bisa tapi kalau kontaknya lama. Oh gitu. Iya. Berarti kalau kontak lama pun ya mungkin jaman gitu. Iya. Berjam-jam. Berjam-jam ataupun bermenit-menit. Gitu. Per menit. Oh iya. Berarti emang ya nggak bisa sembarang sih itu ya. Iya. Oke. Berarti harusnya ya mpox ini harusnya nggak perlu ditakuti lah ya. Harusnya sama orang-orang awam gitu. Ya. Oke, kita next ke question selanjutnya. Apakah ada vaksin atau pengobatan yang efektif untuk mencegah atau menyembuhkan monkeypox ini? Kalau vaksin itu sebenarnya belum ada vaksin yang spesifik untuk ke monkeypox. Oh. Jadi kita ambilnya tuh vaksin yang dimana dia tuh untuk general smallpox gitu. Jadi kan ada cowpox, rabies dan kawan-kawannya. Nah itu nanti kita menggunakan salah satu vaksin yang dimana vaksin itu akan memiliki daya yang sama. Pernah ingat gak waktu COVID kita nggak punya vaksin apa-apa, tiba-tiba muncul nih obat-obat di ini, pakai ini dulu, obat ini dulu. Nah itu bisa kita ambil karena ada drug reinforcing. Jadi drug reinforcing ini nanti dia akan dia akan melihat apakah ada jalur lain nih, obat ini punya jalur lain nggak untuk si mpox ini, sehingga dari situ bisa ternyata ada vaksin untuk ini gitu. Oke. Berarti kalau untuk mpox ini vaksin spesifik yang memang terkhusus mpox itu belum ada ya? Oke. Berarti kira-kira kalau misalnya pengobatannya mas, kalau misal orang udah terpapar, udah kena dia nih ceritanya, udah kena mpox itu berarti pengobatannya diapain gitu mas? Nah, pengobatannya itu nanti balik lagi ke fasenya tadi. Oh, dia udah nyampe di fase mana gitu ya? Kan kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau waktu kita belajar tentang jamur, itu kan jamur tuh dia lebih mudah untuk antifungal tuh lebih cepat bekerja apabila dia tuh bekerja sama dengan kolesterol atau ini bekerja dengan lemak, sehingga ada dulunya tuh awalnya malah ada dipakai tuh antibiotik, sedangkan namanya aja antibiotik untuk virus. Gimana? Nah itu ternyata ada caranya gimana bisa. Dan anti kolesterol yang lain, karena kan mpox ini dia tuh ternyata memiliki dinding-dinding sel lemak gitu, sehingga ketika kita minum anti kolesterol, anti lipidemia itu bisa menurunkan dari daya tahan si mpox ini sebelum dia menginvasi. Jadi masih waktu detachment itu masih baru masuk ya, baru awal, sehingga baru kita bisa untuk
minum hal tersebut. Nah, tapi kita bisa lanjut lagi kalau misalnya dia udah fase replikasi. Iya. Sebelum replikasi nih, nah apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Sebenarnya banyak sih obat-obatnya tuh, tapi pada intinya tuh sebenarnya obat-obat ini juga sama-sama dari obat yang dimana ini belum spesifik. Jadi ada obat-obat sebelum-sebelumnya yang nanti kita bakal gunakan untuk anti mpox ini sendiri gitu. Nah nanti kerja-kerjanya itu banyak, nanti bisa dilihat di referensi yang udah pasti ya. Itu tuh sebenarnya banyak yang pada intinya nanti kalau waktu replikasi dia akan saling berkompetisi untuk mendapatkan polimerase RNA sama DNA tubuh kita. Jadi nanti yang harusnya biasanya virus langsung masuk, langsung bereplikasi dengan polimerase dengan RNA dan DNA, dia akan dikompetisi nih sama obat-obat itu, sehingga dia tidak tidak mereplikasi tubuhnya sendiri gitu. Berarti dia ikut apa sih kayak menyerobot gitu, mengganggu biar si virus ini nggak segampang itu. Jadi nanti sintesis DNA-nya gagal sehingga tidak ada replikasi virusnya. Nah obat lain nanti kalau udah invasi gimana, udah matur nih, udah Nah itu nanti kita bisa banyak sih obat-obatnya, kayak untuk menginhibisi aktin, kemudian untuk menginhibisi dari protein-protein kita sendiri, sehingga nanti itu dimana obat itu akan menuju ke hal tersebut sehingga akan menurunkan efektivitas si virus untuk maturasi dan juga rilis untuk menyebar invasi gitu. Berarti obat-obatannya memang lebih ke ini sih menghambat proses replikasi virusnya, sehingga nanti akhirnya tuh imun kita gitu yang melawannya kan. Sama juga kayak vaksin. Iya. Vaksin sistemnya kayak vaksin juga kan. Kita sama mirip kayak gitu, sehingga nanti itu kita juga harus ada adaptasi dari sel tubuh kita sendiri sehingga bisa melawan dari si virus ini. Nah kalau kamu tahu sebenarnya virus ini tuh bisa sembuh sendiri. Iya. Semua virus atau virus ini? Yang virus ini. Oke. Itu sebenarnya bisa untuk bisa sembuh sendiri tanpa kita harus obatin. Tapi balik lagi ke faktor risikonya. Kalau kita pikirin orang-orang yang tadi, mohon maaf, kayak homoseksual gitu ya, kan dia resiko tinggi terhadap HIV ya. Sehingga ada imunokompromis, sehingga imunnya akan turun dan itu akan dia akan mengganggu kita nggak sih untuk ini, walaupun udah dikasih obat, walaupun udah dikasih FAG kan sama aja. Yang ada malah yang ada walaupun virusnya tuh udah kita hambat segimana mungkin buat bereplikasi karena virusnya masih ada, dan sel imun kita nggak bisa melawan gitu karena udah kena HIV maupun udah AIDS gitu kan, karena imunnya tuh udah melemah gitu. Makanya balik lagi ke kesehatan imun kita sendiri kan, Mas. Jadi memang utamanya kita tuh udah diciptakan sama Tuhan ya, imun sistem kayak tubuh yang sedemikian rupa gitu untuk melawan patogen. Makanya kita harus tetap menjaga tubuh kita gitu dari hal-hal yang buruk, kayak salah satunya itu tadi homoseksual tuh banyak konsnya juga kan. Dan terus kita harus jaga kesehatan kita gitu, makan kita teratur dan juga makan yang bagus gitu. Nah itu nanti bisa nggak cuma lifestyle kita nanti yang berubah aja, nggak cuma kehidupan kita aja yang bagus, tapi juga memang nanti penyakit itu jadi susah menginfeksi kita gitu, kayak virus maupun bakteri gitu, karena kita memang kita tuh memang sangat amat mengandalkan sistem imun kita sebenarnya guys. Jadi gitu. Mungkin bisa lanjut lagi ya Mas. Next question. Monkeypox kan udah ditemukan lama, bukankah penyebarannya bisa diatasi dengan pemberian vaksin yang sudah tersedia untuk pencegahan? Tapi kenapa sekarang diberi warning darurat? Apakah ada monkeypox tipe baru? Apakah vaksin yang sudah ada belum efektif? Ini kan sebenarnya kan darurat monkeypox kan udah agak lewat ya, sebenarnya beberapa bulan yang lalu gitu. Nah mungkin gitu Mas, kenapa kemarin itu sempat ada kayak heboh gitu tentang monkeypox ini gitu? Kalau kita ngomongin tentang sejarah sebenarnya monkeypox ini pertama ditemuin itu di tahun 1958. Sudah lama banget. Nah di tahun 1970 atau selang
12 tahun setelah itu baru tuh ditemuin bahwa dia bisa menginfeksi ke orang. Itu pertama kali ketemu di Kongo. Jadi di Afrika itu baru ketemu hal tersebut. Nah, baru nanti dia akan dia tuh baru bisa menyebar masuk ke samping-sampingnya, kayak nanti contohnya ada di Nigeria. Nah, dari situ sampai 2018 itu akan berkembang di situ terus. Nah, bedain zaman dulu sama zaman sekarang. Afrika zaman dulu siapa yang mau ke sana? Iya, betul. Sekarang untuk rekreasi, untuk bermain, sehingga ada nih perbedaan di satu sisi. Kalau transportasi itu juga menyebabkan penyebaran ini. Kalau kita ingat lagi waktu COVID kan, siapa yang mau kenapa COVID bisa datang ke sini? Karena ada dari Cina. Nah iya, ada yang datang baru di lockdown kan. Ternyata sini udah ada. Udah kena. Benar kayak gitu sebenarnya. Dan apakah kemudian vaksin yang sudah tersedia untuk pencegahan? Kan tadi udah ya, ada tapi belum spesifik. Nggak spesifik ya, nggak spesifik. Kenapa diberi warning darurat? Sebenarnya untuk warning darurat sendiri, kalau kita sadar itu kan sebenarnya bukan warning darurat yang sangat tinggi kayak sampai pandemi gitu. Masih di level kedua kalau nggak salah. Di WHO itu ada levelnya, nah itu baru level kedua. Itu kan di tahun 2022 dan 2023 itu udah diputuskan. Sehingga orang-orang yang mengalami atau kena mpox ini waktu itu tuh udah bukan sebuah suatu hal yang warning darurat gitu. Ya, benar. Soalnya di tahun 2019 itu sebenarnya obat-obat yang tadi udah aku sebutin itu tuh sebenarnya udah ditemukan dan di approve sama FDA. Jadi emang udah ada untuk penanganannya itu udah ada. Jadi udah aman lah gitu ya, udah tahu kita ngobatinnya gimana gitu kan. Jadi berarti emang bukan menjadi hal yang perlu ditakutin banget gitu lagi kan. Udah nggak kayak misal mungkin kayak COVID kita pas awal-awal itu kan beda banget. Emang kaget kan gitu kan. Waduh ini tipe baru gitu. Mungkin bisa next question lagi ya. Monkeypox ini kan bisa nular lewat cairan, liur, darah dan lain-lain dari hewan, dan bisa juga lewat makanan. Daging yang dikonsumsi pasti dimasak dulu. Kalau misal bisa nular lewat daging yang dikonsumsi, berarti virus itu nggak mati walaupun sudah masak. Gimana nih maksudnya? Bentar. Bisa juga lewat makanan. Makanannya itu dari daging yang udah ada virusnya gitu. Daging yang dikonsumsi kan pasti dimakan dulu. Dimasak dulu gitu. Kalau masih bisa nular lewat daging yang dimasak mungkin ini ya. Berarti virus itu nggak mati walaupun udah dimasak. Nah, sebenarnya tuh kalau kita ngomongin tentang dimasak kan virus tuh lebih kecil daripada bakteri. Betul. Dan untuk kalau kita ingat waktu kita untuk membersihkan peralatan di mikrobiologi yang untuk bakteri kan itu di suhu 141. 141 derajat maksudnya. Jadi kan 141 derajat itu bakteri sudah mati. Kalau kita kembali ke virus yang lebih kecil, mungkin loh kalau dia tuh pasti lebih cepat matinya gitu. Sehingga ada beberapa literatur nih yang ngomong kalau bahwasanya di suhu 74 itu virus sudah bisa mati, terutama monkeypox. Ada juga yang ngomong kalau di suhu 50 itu sudah bisa mati. Nah, kalau misalnya ada yang ini kan dia tertular setelah makannya. Coba kita cek lagi, apakah dia dari tempat yang endemik ataupun dia dari orang dekat orang-orang yang kena gitu. Itu kan berarti harus dievaluasi, nggak cuma dia doang, orang-orang sampingnya dan hewan-hewan yang ada gitu. Sehingga bisa dicek lagi. Soalnya ini kan yang nggak bisa dipastikan kan dia tertular mpox-nya emang bener apa dari makanannya ataupun dari lingkungan. Nah, berarti emang nggak bisa dipastikan. Tapi kan yang udah kita tahu kalau mpox nih bisa matinya tuh di suhu bahkan yang lebih rendah daripada yang bakteri kan. Jadi kayak di bawah, kalau bakteri itu 141 derajat Celcius, virus tuh bisa di bawahnya malah. Nah, jadi mungkin ini masih ini ya. Memang kan ini cuma pertanyaan yang ini yang masih belum bisa dipastikan. Jadi ini udah masih banget di dagingnya itu udah ada apa belum gitu ya. Nah mungkin kita next lagi ya, pertanyaan selanjutnya.
apakah penyakit ini, Mpox ini sudah ada sejak lama atau baru muncul sekarang? Kalau udah lama muncul, kenapa kasus ini baru main di Indonesia? Jadi mungkin sudah sedikit terbahas ya mas? Sedikit terbahas sih. Sebenarnya kalau di Indonesia juga di data tahun 2022 di bulan Agustus itu dikatakan di Indonesia itu baru ada 1 orang. Di tanggal 22 di tahun 2022 per 16 Agustus. 16 Agustus. Nah, di 2 bulan yang lalu itu kan baru yang viral-viralnya tuh. Iya, yang sampai 200 orang, 208 orang kalau nggak salah. Iya. Dan yang sembuh 207 orang. Berarti kalau kita lihat efektivitas obatnya ada dong? Ada, bahkan Efektif dong? Iya, cuma 1 orang yang Iya. nggak apa kan, nggak berhasil. Nggak berhasil dalam pengobatannya gitu. Nah, kenapa kasus ini banyak di Indonesia? Ya kita balik lagi. Tadi kalau kita lihat kan dari kita lifestyle kita sering jalan-jalan itu kan kayak nggak orang pikirkan gitu. Iya. Sehingga nanti kalau teman-teman misalnya dari Afrika itu ya tahu gitu, sadar diri bahwa oh aku dari daerah endemik ini nih, jadi aku harus kayak gini. Coba periksa dulu. Iya, gitu. betul. Sama kan waktu kalau kita mau haji tuh, Iya. mau umroh pasti kita vaksin Ada vaksinnya kan, wajib kan? ya, Itu vaksin meningitis kan, soalnya kan emang misalnya endemik meningitis. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi mungkin ini juga bisa berkaitan sama ini ya sih mas, sama nanti terkait regulasi pemerintah tuh terkait hal-hal itu kan, kayak nggak cuma haji loh, yang nggak cuma di Arab gitu yang ada penyakitnya, di daerah-daerah lain orang jalan-jalan juga punya penyakitnya sendiri gitu, ada virus-virus dan juga bakteri yang memang asalnya dari sana gitu penyebarannya. Oke, bisa kita next lagi ya. Siapa saja yang perlu mendapatkan vaksin monkeypox? Oke, kalau kita ngomong siapa saja yang perlu mendapatkan vaksin monkeypox itu sebenarnya dari CDC, dari WHO itu nggak ada yang mewajibkan. Jadi nggak ada kewajiban, makanya tadi aku ngomong bahwa ini tuh bukan suatu kedaruratan yang gawat gitu. Orang udah ditutup sampai bahwa itu bukan darurat. Nah, tapi siapa aja sih yang perlu? Mungkin orang-orang tuh yang tadi kayak habis Yang habis dari tempatnya tuh ini kan, yang endemik, habis itu mungkin ini ibu yang dimana bukan ibu ya, ibu hamil yang dia memiliki resiko yang habis jalan-jalan ataupun yang habis misalnya dia habis kontak sama orang yang terkena. Nah, soalnya kan salah satu penyebaran itu sebenarnya bisa vertikal. Ibu hamil bisa ke anaknya waktu keluar itu bisa, dalam sebuah studi itu ngomong bahwa dari 9 orang ibu hamil, 1 orang mengalami kematian, anaknya tuh mati dalam trimester pertama malah. Jadi masih awal tuh. Trimester pertama kan belum ada 3 bulan berarti. Iya. Nah, yang lain itu mengalami kematian setelah melahirkan salinan. Nah, di situ ada yang meninggal dan juga ada yang masih hidup. Oke. Jadi memang berarti kalau untuk yang mendapatkan vaksin monkeypox ini itu nggak ada kewajiban gitu kan. Jadi ya lebih ke ini nggak sih, kayak lebih ya kalau kalian habis dari tempat endemiknya silakan monggo gitu, kalian alangkah baiknya kalian tuh vaksin gitu biar nggak menyebar ke orang juga, dan juga biar kalian sendiri amit-amit kalau ternyata kena biar nggak lebih ini lagi kan, nggak progresi virusnya. Oke, next, apakah ada obat-obatan khusus untuk mengobati monkeypox? Tadi udah sempat kebahas juga ya mas, mungkin untuk yang obat-obatinya tadi kita next aja lagi. Udah habis. Wah, gimana nih? Sebenarnya kalau untuk obat-obatan mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat. Sebenarnya kalau dari drafting, jadi nanti kalau ada slow gitu bukan cuma drafting untuk si Mpox ini nanti kalau saya cek di sana itu baru ada 3 obat. Yang udah di-approve. Yang lain berarti belum. Nah, tapi kan tadi aku ngomong ada yang namanya drug corpus. Jadi ada yang sebenarnya obatnya untuk apa, tapi bisa digunakan untuk obat ini. Nah, itu tuh nanti bisa juga salah satunya kayak waktu COVID. Itu kan banyak kita belum nemuin vaksinnya. Mau nggak mau kita pakai obat yang lain. Nah, itu salah satu drug corpus itu nanti pakai apa sih? Pakai studi in silico. Nah, studi in silico itu nanti cuma pakai laptop aja.
salah satunya kayak skripsiku nih kebetulan. Oke. Skripsi. Mas masih skripsi nih sekarang? Alhamdulillah udah selesai. Oh, udah selesai juga gitu. Nah, ini deskripsiku itu juga untuk salah satunya untuk mengamati hal ini. Jadi ada beberapa orang yang ini akan mengecek obat-obatan yang memiliki strukturnya sama. Habis itu nggak cuma strukturnya sih sebenarnya, kayak farmakologinya nanti kayak gimana, kinetikanya apakah dia nanti akan mengendap di tubulis renalis, kan akan merusak ginjal. Iya. Ada loh obat yang udah direkomendasikan tapi dia memiliki efek samping itu. Ada juga obat yang direkomendasikan dia akan memperlambat enzimatik dari CYP, sehingga dia akan di hati lama, di hati lama sehingga akan menyebabkan hepatotoksik. Oke. Itu yang harus nanti kita yang harus kita ingat-ingat gitu. Soalnya apa? Pemilihan obat ini nanti akan tergantung lagi sama orangnya, faktor risikonya apa, kemudian waktu itu udah sampai di mana nih fasenya. Ini. Iya betul. Sehingga nanti baru bisa kita untuk lakukan. Oh ternyata udah pakai ini. Iya. Kan ada reasoningnya tuh. Dan kita di FKK udah ajarin untuk hal tersebut. Iya. Sehingga kita nggak salah nih. Nggak salah dalam beri treatment. Betul. Oh iya. Jadi kalau misalnya itu Mas terkait yang pengobatan yang bukan dari yang seharusnya gitu kayak tadi apa? Yang contohnya kalau mpox kan bisa dari anti kolesterol gitu kan. Nah itu tuh misal kalau kita sebagai dokter ngasih pengobatan itu kan nggak ada kayak gitu tata laksananya seharusnya kan. Tapi kalau misal kita ngasih itu apakah itu bisa dituntut gitu dari kalau misalnya requirement apa? Nah sebenarnya kebetulan aku fokusnya ke ini ya, jurnal luar negeri sebenarnya. Kalau aku lihat tuh sebenarnya kalau di luar negeri udah maklum. Oh maklum. Iya. Berarti Jadi penggunaan multi drug itu udah biasa. Untuk mempercepat. Gini, fase kritis. Oke. Kita ada fase kritis. Nah kalau kita pakai obat biasa kan nggak bisa, pasti harus yang lain. Iya. Benar kan? Nah salah satunya ada penambah-penambahan ini. Selain itu pengobatan juga bisa kok pakai imunomodulator. Iya betul. Habis itu kita suntik IVIG gitu kan, sehingga nanti imunoglobulin kita meningkat, sehingga kita bisa untuk mempercepat ini penyembuhannya kita, sehingga sel-sel adaptif imun kita juga bisa kerja langsung kerjanya. Nah itu salah satunya. Berarti memang kalau untuk keputusan treatment itu tuh memang kalau di luar ya itu tuh ya kita tuh sebagai dokter boleh gitu ya untuk mengambil hal tersebut gitu ya. Oke. Tapi kalau di sini saya kurang tahu juga sih Mas kalau mungkin terkait hal-hal itu kan masih semester bawah saya ya. Tapi kalau semester Mas ini berarti udah ini ya, udah mempelajari tentang kayak BPJS gitu. Kalau BPJS belum sih. Oh belum. Mungkin nanti pas kelas ya. Ini kelainan primer nanti ada. Di semester 8. Berarti Mas ini berarti Mas ini selesai skripsi tapi sebenarnya masih panjang. Masih ada. Iya. Berarti emang sampai semester 8 itu ya terakhir? Semester 8, dan itu wajib kan? Iya wajib. Oke. Jadi mungkin kira-kira gimana Mas? Mas ini kan juga, aku sedikit agak melenceng ya, karena ini kan pembahasan kita dari monkeypox sudah habis ya. Mungkin saya sedikit tentang perkuliahannya aja. Nah Mas ini kan sebentar lagi udah mau lulus juga kan Mas berarti. Itu tuh kira-kira apa kesan Mas selama kuliah preklinik ini? Terutama di FKUAD ini Mas. Sebenarnya kalau kuliah di FKUAD itu kebetulan kan zaman COVID ya. Oh iya. Mas masuk 2021 tuh berarti udah COVID-nya itu ya? Udah COVID-nya. Jadi BCC kita offline. Yang lain itu masih online. Sehingga ada yang di mix gitu kan. Di situ tuh kayak awalnya ya biasa aja, waktu masuk tuh baru kaget. Saya kan dari awal kita nggak enak nih online gitu, terus tiba-tiba masuk, waduh kok kayak gini ternyata. Ya emang kita adaptasi tapi kita harus cepat, apalagi kita masuk ke langsung blok yang belum masalah masuk yang ke patogen gitu, sehingga mau nggak mau kita harus cepat. Apalagi di waktu itu di semester 3 itu banyak banget masalah yang terjadi di dalam diriku sendiri. Jadi nggak mau ya tadi aku tuh kalau nggak ditantang nggak bisa. Aku cari tantangan yang lain,
Salah satunya aku ya ikut PKM. Hmm. Jadi alhamdulillah PKM program kreatif mahasiswa tahun 2023 berarti. 2023 itu aku lolos 2 kali pendanaan PKM RE. Jadi aku pengembangan obat dari termosensitif hidrogel. Kebetulan aku baru orang pertama di Indonesia yang bisa pakai itu. Soalnya itu basisnya beda dan itu dikembangkan di India. Kita ininya tuh lama gitu, tapi sampai sekarang belum dipublish nih papernya, soalnya dari kemarin masih bingung dosennya gitu. Nah, yang kedua tuh kebetulan dapat pembimbing juga itu dari farmasi. Semua tuh aku merasa ilmu aku tuh banyak dari farmasi malah. Sehingga kayak sadarnya tuh di farmasi, diterapkannya di sini. Soalnya waktu itu ini saya belajar tentang genetik. Gimana kedokteran tidak pernah diajarin. Kok malah dipelajarin di farmasi? Kok bisa gitu ya? Nah, karena di farmasi udah ada yang expert di bidang itu. Ada namanya Pak Lalu, ini Pak Lalu kalau nonton, saya nanti di Pak Lalu. Kalau nggak salah, waktu kalian di Persada tahun kemarin pernah ngisi. Iya. Pak Lalu itu tentang karya ilmiah. Nah, itu dia Pak Lalu ini tentang ada jurnal-jurnal ya. Saya ingat. Itu kebetulan aku udah sering ngobrol sama dia, kayak diskusi tentang ini dikit, itu tuh sering banget udah ya. Tapi sampai sekarang kan dia baru pengurus untuk kulit besar, sehingga waktu mau saya recokin itu kayak mundur gitu loh. Susah. Nah, tapi pada intinya sebenarnya di FK itu ya kita harus syukurin apa yang ada, tapi nggak menutup kita harus stop di situ. Oke. Carilah teman-teman dari farmasi, carilah teman-teman dari FKM, cari teman-teman dari berbagai prodi yang ada, yang penting bisa mengimplementasikan ilmu kita. Soalnya kita nggak menutup kemungkinan kita besok butuh mereka. Iya betul. Apalagi di dunia kerja kita juga selalu ketemu sama mereka loh. Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong, aku nggak butuh kamu. Iya. Nggak bisa. Iya. Gitu. Boleh sombong juga gitu ya, kita masuk kedokteran. Kita tuh memang harus ini meningkatkan kerjasama kita juga sama mereka gitu. Ya makanya ini juga sih kita tuh ada juga kayak sekarang tuh ini mas apa ya kayak collab sama anak farmasi gitu digabungin. Jadi kayak apa sih itu namanya di apa PEI ya? IPE. Oh ya IPE. IPE itu kalian udah pernah dapat IPE? Ini besok ini. Kebetulan kalau angkatanku udah 2 kali nih. Jadi semester 1 sama semester 5. Nah, di situ IPE jujur aja mohon maaf, IPE di sini tuh kayak kurang ada outputnya pada akhirnya. Soalnya kita cuma disuruh nyelesain suatu skenario di mana kita bisa mikir sendiri-sendiri. Kalau kita berbicara tentang farmakologi, kita bisa menang daripada anak farmasi. Tapi kalau kita berbicara tentang kimianya, strukturnya, ataupun target-targetnya, mereka bisa menang. Iya betul. Sehingga itulah namanya harus kita berkolaborasi. Sehingga waktu kita mau kerja pun kita nggak bakal susah sendiri. Iya betul. Soalnya kita apa ya di dunia kedokteran juga nggak cuma ilmu yang kita pelajari sekarang yang kita butuhkan gitu. Ilmu dari kimia kan farmasi kan mungkin cenderung lebih kuat di kimianya gitu kan. Nah kita juga butuh kuat di situ. Terus juga sosialnya, FKM, kesehatan masyarakat. Nah itu kan kita juga harus menguasai juga gitu kan. Nah memang semua itu saling membutuhkan. Gitu. Oke, mungkin itu aja dulu ya mas. Oke, apa mungkin ada lagi yang mau mas sampaikan, terutama untuk podcast ini dan juga mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak-anak kedokteran, WADE terutama. Sebenarnya kalau mau disampaikan nggak ada sih, cuman semoga lancar aja gitu ya kegiatannya gitu untuk semuanya gitu sih. Oh ya, mungkin ini deh terakhir berarti apa nih tips mungkin dari Mas untuk kan nih ada juga kayak maba-maba atau enggak untuk anak-anak masih semester bawah juga kayak kita gitu, tips untuk menjalani kuliah FK yang bagus menurut Mas gitu, harusnya ngapain kita, apa aja yang kita ikutin gitu. Sebenarnya kalau untuk tips itu cuma satu, jangan pernah takut salah, tapi jangan juga FOMO. Oke. Gimana tuh? Kita harus coba terus, walaupun gagal berkali-kali, jatuh beberapa kali juga nggak apa-apa. Yang penting
kita mau bangkit. Nah di situ tapi kita harus lihat nih target yang kamu mau capai itu visible nggak sama kayak apa visi misimu di FK nggak? Kalau beda kamu harus lanjut di sini. Oh iya. Makanya kita harus sesuaiin dulu kan, jangan FOMO. Oh ada yang ikut penelitian nih, aku ikut, itu jangan sampai. Jadi soalnya itu malah merusak nanti, gak merusak dirimu tapi merusak orang lain. Jadi lingkunganmu yang merusak nanti malahan. Oke. Ya. Oh iya, ini saya baru teringat nih satu. Tadi kan Mas Mas itu kan ikut PKM, udah sampai lolos pendanaan. Betul. Nah saya itu baru ingat kalau sependengaran saya tuh PKM kalau udah lolos pendanaan tuh ada dimudahin ya, dikasih keringanan ya di Betul. kuliahnya ada dipotong gitu. Ya ada namanya rekognisi. Jadi kalau teman-teman ikut PKM nih, semoga MRSA nanti juga bisa ngadain kalau bareng kasar nih. Kalau boleh. Untuk persiapan PKM itu nanti bakal ada rekognisi. Nah di zamanku belum ada gitu. Oh zaman Mas belum ada. Jadi baru zaman Saldan sama kawan-kawan itu baru dapat saya itu baru dapat waktu angkatan saya masih ya tanya-tanya follow up pada akhirnya yang terjalankan kan baru di setelah itu. Tapi itu enakannya semoga ya bisa kita dari FK ikut PKM gitu bisa. Oke. Soalnya saya juga kemarin habis dengar ada Ilham siapa? Fauzi juga dia kan ikut PKM, dia ceritain ini apa aja dibuat. Saya juga sebenarnya tertarik juga saya secara personal gitu pengen ikut PKM juga. Oh iya mungkin kalau dari Mas itu dulu PKM itu Mas ngumpulin timnya tuh dapat timnya dari mana gimana Mas? Kebetulan sebenarnya aku ada saudara di farmasi, jadi emang itu waktu itu diajak dan kebetulan yang ngajakin tentang genomik itu aku sendiri. Jadi ini aku kasih kamu bahas ini semuanya dari latar belakang dari abstrak sampai kesimpulan sampai di daftar sampai kerjain aku. Terus aku tadi ngomong ini aku kerjain tapi nanti yang koreksi bahasa kalian ya. Soalnya aku ngerasa kalau emang bahasa aku kurang. Jadi itulah kerjasama tim walaupun sebenarnya aku pun nggak paham. Tapi tadi aku ngomong jangan takut untuk mencoba. Dari situ nanti kalian baru bisa untuk memahami sedikit-sedikit. Gak usah langsung mabrek 1000 jurnal kalian buat 100 jurnal, coba dikit-dikit pahami tentang apa itu genetik, apa itu SNP, apa itu kayak gini. Semuanya itu bakal jelas dikit-dikit hingga akhirnya nanti kalian bisa paham. Berarti jangan takut memulai juga. Walaupun memang awal-awalnya misal kan banyak juga yang dulu gitu kan kayak buku kedokteran itu kan tebel banget gitu dan baru baca tuh udah pusing gitu. Nah berarti emang kalau kalian pusing ya coba pelan-pelan gitu baca dipahami nanti itu lama-lama bakal enak gitu bakal masuk banyak gitu. Ya mungkin segitu aja dulu ya Mas podcast dari saya, dari kami semua, dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Mas sudah mau diundang di sini, dan juga semoga semua ini yang sudah kita sampaikan, yang kita bicarakan itu berbuah baik untuk penonton semua. Ya, mungkin ada kalimat penutup Mas? Ada? Kalau ini tentang inbox atau enggak udah tentang podcast aja udah. Kalau untuk podcastnya udah bagus sih, coba tapi kedepannya mohon disesuaikan aja gitu. Soalnya takutnya kan kita di Indonesia tuh gampang nyebar gitu, takutnya kalau di sini ada kesalahan dibawa ke jauh-jauh gitu. Kita harus juga disesuaikan gitu sih. Oke, baik, terima kasih ya Mas atas ini juga. Dan juga sebelum langsung aja aku tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.